Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lata'if ar-rahmaniyah wal-waridat al-ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat, para jajaran Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, para wakil ketua umum, Bapak Dr. Anwar Abbas, Buya Hasan, Buya Basri Bermanda, Dr. Marsudi, dan jajaran ketua, sekretaris jenderal, para wakil sekretaris, dan pengurus komisi badan lembaga di lingkungan Majelis Ulama Indonesia, para pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi seluruh Indonesia, hadirin hadirat undangan yang berbahagia. Pertama, saya bersyukur, kita bersyukur pada malam ini kita memperingati milad Majelis Ulama yang ke-48. Dan saya masih bagian daripada Majelis Ulama Indonesia. Karena saya ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Jadi saya juga ikut bersyukur. Dan ketika saya dipilih jadi wakil presiden, saya juga masih ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan ketua umum yang jadi wakil presiden bukan yang terakhir. Ya, mudah-mudahan ya, ini bagian penting bahwa ketua umum Majelis Ulama Indonesia juga bisa menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Karena itu marilah kita jadikan milad ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikemukakan oleh wakil ketua umum, sekaligus juga menjadi momentum untuk at-tansyid wa tashih. Tansyid artinya mempergiat lagi. Tansyidul khatwah wal harakah. Mempergiat langkah-langkah dan gerakan. Kita ini dibecu lagi. Ya, mungkin kemarin agak kurang ditansyidkan. Digiatkan lagi, ya. Walaupun ada hambatan, ada tantangan, ada yang bikin lemes, tetap saja, ya. Semangatnya tidak boleh, bahkan terus.
wa tashih, dan juga mungkin perlu perbaikan-perbaikan. Siapa tahu kita mengalami deviasi di dalam kiprah kita itu, mengalami penyimpangan, ya kita luruskan kembali. Tashihul khatwah wal harakah. Semuanya ini dalam kerangka menjalankan visi Majelis Ulama Indonesia yang seperti sering terus kita omongkan. Visi Majelis Ulama itu dua, khadimul ummah wa sadiqul hukumah. Ini saya nyebutnya ini rel ya. Jadi karena itu Majelis Ulama ini ada relnya dua, yaitu khadimul ummah dan sadiqul hukumah. Kita nggak boleh keluar dari rel ini, ya. Karena itu Majelis Ulama itu sering saya katakan sebagai kereta api, ya, nggak bisa dibawa kemana-mana, dia berjalan di atas relnya, nggak bisa. Jadi kalau orang yang mau ikut Majelis Ulama, ikut relnya. Nah, kalau ingin tidak ikut rel, ini kereta banyak gerbongnya. Mau sendiri, mau membawa arus sendiri, dia harus jangan naik kereta api, jangan naik Majelis Ulama, naik taksi aja. Nah, kalau taksi kan bisa dibawa kemana aja, nggak pakai rel. Nah, itu. Jadi memang itu relnya. Ada aturannya, ada landasan berpikirnya, ada kerangkanya, ya, ada manhajnya. Nah, ini saya kira itu yang penting bagi Majelis Ulama. Dalam rangka kita berkhidmat kepada umat, nah ini salah satunya itu wiqayah wa himayatul ummah. Saya kira ini hal yang komitmen kita itu. Wiqayah wa himayatul ummah. Menjaga dan melindungi umat. Menjaga melindungi umat. Karena itu salah satu pekerjaan Majelis Ulama itu adalah yaitu af'al wiqaiyah wa af'al himaiyah. Kerja-kerja wiqaiyah, kerja-kerja himaiyah. Menjaga, mengawal umat ini. Dari apa? Anil afham al-munharifah. Dari faham-faham yang menyimpang itu. Ini harus dikawal betul. Ya. Faham-faham ini ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri. Ada yang menolak adanya perbedaan pendapat. Gak ada perbedaan pendapat, cuma satu saja. Famadza ba'dal haq illa dhalal. Kalau ini hak, yang lain dhalal. Nah ini, jadi pendapatnya sendiri saja. Menolak adanya perbedaan, adanya ikhtilaf. Padahal ikhtilaf itu sesuatu yang niscaya. Karena di dalam nas-nas itu ada yang qat'i, ada yang dhanni, ada yang pasti, ada yang interpretable, ada yang penafsiran-penafsiran. Karena itu maka terjadi perbedaan. Jadi artinya Allah sendiri sudah memberikan peluang untuk terjadinya perbedaan. Kenapa? Karena di situ ada nas-nas yang bisa ditafsir-tafsirkan. Jadi itu karena itu maka ada a'immah, ada pendapat mazhab yang berbeda-beda itu. Nah, Majelis Ulama dalam keputusannya, ya Pak Anwar Abbas itu di Gontor sana itu mengatakan bahwa perbedaan pendapat
harus ditoleransi, tasamuh. Karena memang itu niscaya. Jadi kalau orang tidak bisa menerima perbedaan pendapat, itu tidak sesuai dengan prinsip kita di dalam Majelis Ulama Indonesia. Makanya kaedahnya begitu. La yungkarul mukhtalafu fihi, tidak boleh diingkari yang perbedaan itu. Karena itu dimungkinkan dan diberi peluang oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena kalau Allah tidak memberi peluang, semuanya qat'i, enggak ada yang dhanni. Tapi nyatanya tidak. Maka terjadi ikhtilaf itu. Menolak perbedaan itu sesuatu yang tidak rasional. Tetapi, nah ini, ada orang juga yang penyimpangan, inhiraf dianggap sebagai perbedaan. Nah ini ada perbedaan istilahnya antara ikhtilaf dan inhiraf. Ya. Maka itu kaedahnya la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Tidak diingkari terjadinya perbedaan, tapi yang diingkari itu sesuatu yang sudah mujma' alaih, yang sudah maklumun minad dini bid-daruri, sudah given, tahu-tahu ada pendapat yang berbeda, itu bukan ikhtilaf, tapi itu inhiraf namanya, itu penyimpangan. Ikhtilaf itu ditoleransi, inhiraf itu diamputasi. Nah ini yang kadang-kadang ada orang, oh ini perbedaan. Itu bukan perbedaan, itu penyimpangan. Jadi kalau perbedaan harus ditoleransi, penyimpangan tidak. Bahasa yang dipakai oleh Majelis Ulama itu khuruj an majalil ikhtilaf. Dia keluar dari wilayah perbedaan, bukan wilayah perbedaan. Misalnya perempuan jadi imam, itu bukan perbedaan, itu penyimpangan namanya itu. Itu saya kira itu jelas. Makanya Majelis Ulama harus mendudukkan secara proporsional. Kaidahnya la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma'u alaihi. Ini Majelis Ulama konsisten dari dulu begitu. Ya, mudah-mudahan sampai sekarang begitu. Ya. Saya ini mantan ketua komisi fatwa saya. Nah ini, jadi dalam hal ikhtilaf pun Majelis Ulama memberikan mana yang harus dipegangi oleh umat. Karena apa? Karena Majelis Ulama berfungsi, salah satu misinya adalah al-irsyadiyah, betul ya? Jadi irsyad, memberikan petunjuk. Maka Majelis Ulama itu namanya mursyidun institusionaliyun. Secara lembaga institusi mursyid, karena melakukan irsyadiyah. Dia mursyid, tapi institusionaliyah. Dulu saya istilahnya ada imamah institusionaliyah. Ya, karena kita orang lagi cari imam. Imamnya orang Islam itu siapa? Enggak ada. Yang saksiyah, yang perorangan. Ada juga imamnya NU, imamnya Muhammadiyah, imamnya Al-Wasliyah, imamnya FPI, imamnya umat ini enggak ada. Nah, oleh karena itu dalam satu kongres disebut imamnya adalah lembaga imamah institusionaliyah. Siapa itu yang paling pantas jadi imamah institusionaliyah? Ya Majelis Ulama.
Karena di dalamnya ada ormas-ormas Islam, semua kumpul di situ. Mewakili, merepresentasikan. Nah, sekarang saya keluarkan istilah mursyidun institusionaliyun. Jadi majelis ulama memberi arah, memang khilaf, tapi mana yang harus dipegangi. Sebab masyarakat tidak bisa mana sih yang harus diikuti mana. Nah, yang punya ilmu itu yang memberikan arahnya. Misalnya saja, ini saya ingin supaya yang majelis komisi fatwa juga ngerti nih masalahnya ini, jangan sampai nggak ngerti. Kalau masalah fatwa hal makanan, pegangan majelis ulama itu adalah al-akhdhu bil ahwat wal khuruj minal khilaf. Mengambil yang paling hati-hati. Walaupun ini boleh, yang paling hati-hati yang mana? Al-ahwat wal khuruj minal khilaf, dan keluar dari khilaf. Artinya apa? Mengambil yang paling kuat. Yang al-qaulur rajih, yang paling kuat, atau al-qaulul mu'tamad, yang dipegangi. Kenapa makanan kita harus begitu? Karena hadisnya begitu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh di syubhat haram. Oleh karena itu harus hati-hati ngambilnya yang ahwat supaya tidak haram. Begitu juga dalam soal pernikahan. Al-aslu fil abda al-hurmah. Urusan kemaluan itu haram dulu. Makanya ngambilnya yang al-ahwat wal khuruj minal khilaf. Itu. Kalau soal muamalah beda. Ngambilnya apa? Al-akhdhu bil aslah wa mura'atul khilaf. Jadi mengambil yang paling maslahat sambil menjaga khilaf. Walaupun kaulnya marjuh diambil. Karena apa? Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Karena muamalah asalnya boleh. Oleh karena itu mana yang paling maslahat? Kecuali ada dalil. Ila dalad dalilu ala tahrimihi. Asalnya boleh. Kecuali tidak ada dalil yang haram, ambil yang paling aslah. Dan jadi majelis ulama itu ada pakemnya di dalam mengambil, bukan asal-asalan, tapi tidak. Ini saya kira supaya juga orang tahu bagaimana majelis ulama menjadi Tuhan, bukan menjadi Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, ya, menjalankan perintah Tuhan. Kalau tidak mau, ya silakan aja, kalau tidak mau saja. Nah ini, jadi kita memang menjaga juga cara berpikir, jangan sampai yang ekstrim, anil afkar atau tatarrufiyah, yang tatarruf. Banyak yang cara berpikir atau tatarruf. Misalnya tidak mau menerima adanya rukhsah itu. Seperti kemarin waktu pandemi itu, ini boleh rukhsah, kalau ini itu nggak mau, ya. Kalau rukhsah diterima, boleh digunakan. Bahkan kalau menurut Imam Syatibi ada rukhsah yang wajib dikerjakan. Ini saya baca Imam Syatibi itu. Ini saya bukan wakil presiden lagi ini saya majelis ulama ini. Ini bab baru himayatul ummah saja ini. Ya. Ini penting, orang tidak paham. Jadi rukhsah tidak boleh. Pada Imam Syatibi bilang ada rukhsah yang wajib. Contohnya apa?
Kalau orang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangke, kalau tidak makan bangke dia mati, dia tidak mau makan, famata dakhalan nar, kata Imam Asy-Syatibi. Dia tidak mau makan bangke, mati dia masuk neraka. Wajib itu kata Imam Syatibi. Ya. Jadi ada. Jadi nggak mau rukhsah itu. Sehingga itu ekstrim kanan. Tapi ada sebaliknya. Dia cari yang rukhsah terus dia itu. Bagaimana supaya dapat rukhsah terus? Dalam fikihnya namanya tatabu'ur rukhas. Mencari rukhsah terus. Bagaimana ya yang enak, yang gampang ini mana? Itu namanya tatabu'ur rukhas. Nah ini hal-hal yang kita jaga saja. Nah, banyak sekali hal yang seperti itu. Kalau urusan puasa cari yang belakangan. Giliran lebaran cari yang duluan. Ini cari yang enaknya sendiri itu namanya itu. Namanya tatabu'ur rukhas itu. Saudara sekalian, jadi itu bagian daripada menjaga apa lagi? Anil fatwa asyadzah. Kita jaga jangan dari ada fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang syadzah itu. Itu harus kita jaga. Ya. Nanti ada fatwa yang mengeluarkan yang ini himayah, wiqayah. Jadi ini af'al wiqaiyah wa af'al himaiyah. Itu berat. Tapi itu harus dijalankan. Itu mas'uliyah, tanggung jawab. Dan juga seperti tadi dikatakan berjuang untuk sertifikasi halal. Ya supaya masyarakat tidak mengkonsumsi yang tidak halal. Kalau mengkonsumsi yang tidak halal kan masuk neraka dia. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Apa yang dimakan dari haram neraka. Jadi sebenarnya sertifikasi halal yang dilintis oleh Majelis Ulama itu dalam rangka wiqayatul ummah an dukhulin nar, supaya enggak masuk neraka karena makan barang-barang yang tidak halal. Begitu juga ekonomi syariah. Ya. Kenapa? Karena muamalah yang ghairu masyru'ah, kata ulama, fi hukmil adam, sama dengan tidak ada, nothing. Walaupun ada, fal ma'dumu syar'an kal ma'dumi hissan. Yang secara syariat tidak ada, itu sama saja secara fisik tidak ada. Itu banyak juga tidak bernilai. Karena ulama membagi harta itu menjadi dua. Sering saya katakan, mal mutaqawwim wa mal ghairi mutaqawwim. Harta yang bernilai dan yang tidak bernilai. Nah, harta haram itu yang ghairi mutaqawwim, tidak ada nilainya, wala syai'. Walaupun banyak, wala syai'. Nah, yang bernilai itu yang yajuzu intifa'uhu halal ikhtiyar, yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal. Kalau darurat itu enggak ukuran. Walaupun haram kan boleh. Dalam keadaan normal boleh intifa', itu namanya mutaqawwim. Itu yang masyru'ah, yang sesuai syariah. Jadi ini untuk menjaga umat semuanya ini. Itu dalam bab himayah, wiqayah. Begitu juga di dalam rangka menjaga, melakukan penguatan. Yang kedua itu, Majelis Ulama itu khidmahnya itu taqwiyatul ummah, menguatkan umat akidahnya, wa tarbiyatan, pendidikannya, kemudian ekonominya, ya, waqtisadiyatan. Makanya
Dulu MUI mengadakan Kongres Ekonomi Umat di dalam rangka pemberdayaan. Ya. Karena memang umat kita dalam keadaan lemah. Ini upaya-upaya bagaimana supaya ada redistribusi lahan, supaya ada berbagai fasilitas. Sekarang sudah diambil alih juga oleh pemerintah. Sekarang pemerintah sudah ngambil. Jadi selain sertifikasi halal, ekonomi syariah juga sudah sekarang diambil oleh pemerintah. Ya, malah sekarang sudah bentuk namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ketuanya presiden. Ketua, wakil ketua, ketua hariannya wakil presiden. Bayangin itu. Sekretarisnya Menteri Keuangan. Anggotanya Menko semua, 8 menteri terkait. Sebenarnya sudah ekonomi syariah sudah jadi ekonominya negara sekarang itu sudah. Ya. Tidak usah marah-marah MUI. Insya Allah pahalanya tetap dapat. Kan ada man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilaha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat satu langkah kebaikan, ya, kemudian itu terus dilakukan, dijalankan oleh orang, maka akan terus mendapatkan. Oleh karena itu MUI harus banyak mengambil inisiatif-inisiatif. Diteruskan orang dapat pahala gitu. Ambil inisiatif lagi, dia ambil orang kasih pahala gitu kan. Saya kira kan kita katanya Nasyruddin. Kan menyebarluaskan agama. Kalau dipegangin segala nanti enggak luas-luas itu kan. Biar aja. Kita Nasyruddin wa nasyrul ilmi. Kita kuatkan saja. Jadi memang itu pemberdayaan ekonomi. Nah, semuanya ini satu hal yang paling kuncinya yaitu tauhidul ummah. Menyatukan umat ini. Ini karena tanpa kesatuan umat, tanpa kebersamaan itu tidak akan kita berhasil. Bagaimana kita membangun kesatuan umat Islam. Yaitu dalam rangka ukhuwah Islamiyah ini. Ini saya kira ya yang menjadi tugas berat kita itu. Ya, so masih banyak yang masih ingin jalan sendiri-sendiri. Ya, padahal Majelis Ulama sudah membuat keputusan ya bahwa di dalam rangka langkah-langkah strategis itu harus satu koordinasi. Namanya apa? Nur Bas Tansiqul Harakah. Imamnya siapa? Majelis Ulama. Sebagai imamah institusionaliyah. Itu sebenarnya sudah beres semua itu. Ya. Tapi ini bagaimana itu mengefektifkan, menjalankan. Nah, oleh karena itu kita terus harus membangun ini. Ya. Bagaimana kita mau membangun keutuhan bangsa, keutuhan umat saja tidak bisa kita. Bagaimana kita mau menjadi pelopor dalam rangka membangun bangsa ini. Nah, saya senang malam ini ada statement bersama Ittifaq Watani. Kita sebenarnya sudah punya kesepakatan nasional Al-Mitsaqul Watani. Ya. Dan oleh karena itu ini kemudian perlu terus diperkuat, dijaga, dirawat. Oleh karena itu saya kira tepat sekali ada kesepakatan Ittifaq Watani dari eksponen Majelis Ulama Indonesia. Ya. Artinya Majelis Ulama Indonesia akan ke depan
menjaga umat dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan visi sadiqul hukumah, ya, yaitu sebagai mitra pemerintah. Pemerintah sekarang sedang bagaimana menguatkan persatuan nasional, kerukunan, kebinekaan. Ini oleh karena itu adanya pernyataan malam ini memberikan sesuatu dukungan yang luar biasa dalam rangka kerja pemerintah, dalam rangka membangun keutuhan bangsa. Keutuhan bangsa ini prasyarat kita dalam mencapai Indonesia yang maju. Kita kan punya misi Indonesia, yaitu Indonesia emas pada 2045. Ya, 100 tahun kemerdekaan, kita ingin menjadi Indonesia emas, Indonesia maju. Nah, tinggal sedikit lagi. Waktunya tidak lama lagi. Ya. Saya ini dari pemerintah merasa terima kasih sebagai Majelis Ulama. Saya bersyukur karena memang Majelis Ulama selama ini telah membuktikan diri menjaga kemitraannya dengan pemerintah dalam segala aspeknya. Diminta fatwa, dikeluarkan fatwanya, kan begitu. Saya bilang Majelis Ulama, ini pandemi bahaya ini, keluarkan fatwanya. Keluar fatwa. Alhamdulillah. Semua ayo kunut nazilah. Kunut nazilah. Wallahumma dfa' annal ghala wal bala wal waba wal corona. Jadi coronanya terus doanya mungkin, apalagi yang suka kunut subuh. Wah, tapan subuh itu. Yang enggak kunut subuh enggak apa-apa juga sih. Artinya yang kunut subuh itu tiap subuh Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal corona wal amradha wal asqam. Ya. Wasiyufal mukhtalifata wazzala wassalazila, segala semua disebut-sebut semua. Ya. Makanya usaha yang dilakukan oleh pemerintah dengan segala cara alhamdulillah berhasil. Indonesia termasuk negara yang dianggap berhasil menangani COVID dan berhasil juga menjaga ekonomi, ya, ekonomi kita baik, bahkan pertumbuhannya cukup tinggi dan sekarang itu kita surplus anggaran pemerintah. Ini memang karena ada langkah-langkah yang jitu, tapi juga tentu karena banyak doa yang dibacakan, yang dimohonkan oleh para ulama daripada ulama-ulama kita. Karena doanya terus, ya. Ini saya tahu sih banyak ulama. Kalau saya ini kan kiai, jadi tahu saya. Mungkin yang bukan kiai yang nggak tahu itu. Nabi Muhammad bilang, wabihim tunsaruna, wabihim turzaquna, wabihim tusqaw. Dengan mereka kamu diberi rezeki, karena mereka kamu diturunkan hujan. Dengan mereka kamu diberi pertolongan. Jadi mereka yang selalu mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan tulus, dengan khudu, itu mereka diijabah. Ya. Makanya Indonesia hebat karena banyak yang berdoa.
Kata orang Indonesia sih pantas banyak walinya katanya itu. Jadi di Indonesia banyak walinya. Alhamdulillah. Memang kita oleh Rasulullah disebut ista'in billah wala ta'jiz. Ista'in billah, mohon inayah dari Allah, inayah rabbaniyah, himayah rabbaniyah, tapi wala ta'jiz, dan jangan lemah. Nah, kita jangan lemah. Jadi kita harus kuat untuk memperkuat diri. Hadirin sekalian, saya kira visi kita sudah cukup benar. Himayatul ummah, khadimul ummah, dan sadiqul hukumah. Kita memang termasuk negara baik, tetapi di depan ini banyak tantangan. Oleh karena itu peran Majelis Ulama dan para ulama ormas Islam harus terus kita giatkan. Yang sekarang saja kita hadapi ini adanya El Nino, ya musim kemarau panjang. Kemudian juga sudah di beberapa negara sudah berat sekali. Banyak yang sudah kering dan udaranya sudah panasnya sangat tinggi. Ya. Dan kita alhamdulillah masih lumayan karena kita dikelilingi oleh laut-laut. Ini menurut dari BMKG kita punya laut ini ada lumayan. Tapi bahaya El Nino sudah mulai mengancam. Karena itu kita juga harus mengambil supaya pemerintah meminta supaya kita menanam padi lebih awal. Jadi ada masa yang akan kita hadapi, ketidakpastian global, tapi para pemimpin kita di negeri ini optimis bahwa Indonesia akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan ekonomi yang akan kita hadapi ke depan. Yang terakhir yaitu dalam menghadapi pemilihan umum. Nah, ini pemilihan umum saya sering katakan supaya kita menjaga, mengawal. Jangan sampai perbedaan partai, perbedaan capres itu membuat kita, apalagi sesama Majelis Ulama, ini saya kira tidak boleh. Sering saya katakan, ya sudah kita menggunakan kaedah lakum capres hukum walana capres sunnah. Bagimu capresmu, bagiku. Lakum partai hukum walana partai una. Kalau kita dengan agama sudah bisa begitu, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku. Apalagi soal capres, lakum capres hukum walana capres sunnah. Saya kira kalau begitu sudah insya Allah ya kita sudah akan melalui insya Allah pemilihan umum yang akan datang, pemilihan presiden, wakil presiden, walaupun sampai sekarang calonnya belum ada. Kan belum ada yang ditetapkan sekarang, belum ada calon sekarang. Baru bakal calon yang ada itu. Ini bakal calon. Calonnya sendiri belum ada. Nah, jadi kita ditanya bagaimana soal saya kira kita tunggu aja. Ya, urusan calon itu urusan partai politik dan gabungan partai politik. Itu urusan calon. Ya. Nanti kalau sudah muncul calonnya, nah pilih yang terbaik. Ya, al-aslah fal-aslah. Yang terbaik saja. Terbaik menurut siapa? Ya menurut masing-masing kita. Ya. Caranya bagaimana? Istafti qalbak. Nah, minta fatwa pada hatimu. Hati nuranimu itu loh. Ya, siapa yang terbaik itu. Itu saya kira. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Dan atas nama pemerintah sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-48. Dan pemerintah
berterima kasih atas partisipasi Majelis Ulama selama ini, baik di bidang fatwa bahkan juga di bidang-bidang yang lain, ya, yang selalu memosisikan diri sebagai sadiqul hukumah, sebagai mitra pemerintah, dan peran itu pemerintah mengharapkan Majelis Ulama akan terus bersama-sama pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 insyaallah. Demikian saya kira aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa lislah ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah hadirin.